Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas yang Bapak berikan kepada kelompok kami dengan yang berjudul Ergonomi Tempat Kerja untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kenyamanan dengan dosen pengampu, apoteker Surya Amal, Magister Kesehatan. Berikut adalah nama-nama yang berada di kelompok kami. Dengan kelompok kami T1106 Prodi Teknik Industri Angkatan 24 Fakultas Teknik. Di sini ada ergonomi dalam konteks biologi. Terus dalam ruang konteks biologi, ergonomi tempat kerja dapat berfokus pada bagaimana desain ruang dan peralatan dapat mendukung fungsi tubuh manusia secara optimal, mengurangi kelelahan, cedera, dan meningkatkan produktivitas. Berikut poin-poin ergonomi tempat kerja untuk meningkatkan efisien dan kenyamanan yang relevan dengan biologi. Eh, ada yang tahu? Nah, di sini terdapat 3 desain kursi yang mendukung postur tubuh. Terus yang pertama ada pentingnya. Pentingnya kursi yang dirancang dengan baik dapat mendukung kelengkungan alam tulang belakang, khususnya bagian lumbar, dan mengurangi tekanan pada pinggul dan punggung. Terus ada prinsip ergonomis, yang dimana kursi dengan penyesuaian tinggi, sandaran, punggung, dan dukungan lumbar. Terus ada pengaruh biologi, yaitu mengurangi ketegangan otot dan mencegah masalah muskuloskeletal. Nah, di sini ada ketegangan otot. Ketegangan otot ini terjadi akibat interaksi antara filamen aktin dan miosin dalam serat otot selama proses kontraksi. Proses ini sangat penting untuk pergerakan tubuh dan berbagai fungsi fisiologis lainnya. Untuk faktor yang mempengaruhi ketegangan otot, yang pertama ada frekuensi rangsangan, terus ada jumlah serat otot yang terlibat, terus ada panjang otot. Ketegangan otot sangat penting untuk berbagai aktivitas tubuh, seperti berjalan, berlari, atau mengangkat benda. Seluruh proses ini sangat bergantung pada keseimbangan yang tepat antara kontraksi dan relaksi otot. Lanjut ada masalah muskuloskeletal. Masalah muskuloskeletal merujuk pada gangguan yang mempengaruhi otot, tulang sendi, ligamen, dan jaringan lain yang terlibat dalam gerakan tubuh. Gangguan atau masalah pada sistem ini dapat menyebabkan rasa sakit, pembatasan gerak, atau bahkan kecacatan. Berikut adalah beberapa jenis masalah muskuloskeletal yang umum. Yang pertama, nyeri otot dan sendi. Terus yang kedua ada cedera otot dan ligamen. Yang ketiga ada osteoporosis. Terus yang keempat ada gangguan postural. Yang kedua, ada pencahayaan yang tepat. Pentingnya, pencahayaan yang baik sangat penting untuk mengurangi ketegangan mata dan mencegah gangguan tidur akibat paparan cahaya yang tidak sehat. Dari prinsip ergonomis, menggunakan pencahayaan yang cukup terang namun tidak menyilaukan, dan pastikan adanya pencahayaan yang merata di seluruh ruang kerja. Dalam pengaruh biologi, untuk mencegah stres visual, mengurangi risiko gangguan tidur,
misalnya dari paparan cahaya biru, dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan. Di sini kita akan membahas tentang stres visual. Stres visual merujuk pada ketegangan atau kelelahan yang dirasakan oleh mata akibat paparan visual yang berlebihan atau tidak nyaman. Stres visual dapat menyebabkan berbagai gejala, termasuk yang pertama, mata lelah atau kering. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, pandangan kabur. Yang keempat, kesulitan fokus. Yang kelima, mata terasa tegang atau sakit. Dan yang keenam, sensitivitas terhadap cahaya. Gangguan mata. Penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau retinopati dapat mempengaruhi cara mata berfungsi dan menyebabkan ketegangan lebih besar pada mata. Migrain atau sakit kepala. Migrain atau sakit kepala tegang dapat disertai dengan gejala visual, seperti sensitif terhadap cahaya atau gangguan penglihatan yang menyebabkan stres visual. Lalu di pembahasan ketiga ada penyediaan ruang untuk bergerak. Definisi pentingnya, membatasi waktu duduk yang lama dan mendorong gerakan tubuh untuk mencegah gangguan pada sirkulasi darah dan otot. Dalam prinsip ergonomis, menyediakan waktu untuk istirahat dan gerakan tubuh, seperti berjalan-jalan sejenak atau peregangan. Dalam pengaruh biologi, meningkatkan aliran darah, mengurangi kekakuan otot, dan mencegah masalah kesehatan jangka panjang seperti obesitas atau penyakit jantung. Dalam sudut pandang biologi, kurangnya ruang gerak di tempat kerja dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang terkait dengan fisik dan fisiologi tubuh manusia. Beberapa penyakit dan gangguan yang dapat timbul akibat kondisi ini antara lain gangguan pernapasan. Lalu ada obesitas dan gangguan metabolik. Lalu ada peredaran darah. Posisi duduk atau berdiri yang tidak ergonomis dapat menghambat peredaran darah, meningkatkan risiko pembekuan darah atau pembengkakan di ekstremitas tubuh. Contohnya ada varises dan edema atau pembengkakan akibat cairan. Lalu yang terakhir, stres dan gangguan kesehatan mental. Secara keseluruhan, kurangnya ruang gerak di tempat kerja mengganggu keseimbangan tubuh manusia, yang pada akhirnya dapat menyebabkan berbagai masalah fisik dan fisiologis. Untuk mencegah penyakit tersebut, penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, ergonomis, dan memungkinkan pekerja untuk bergerak, beristirahat, dan melakukan fisik secara teratur. Rekomendasi ergonomi dalam fisiologi bertujuan untuk menyesuaikan tempat kerja dan aktivitas fisik dengan kebutuhan dan kemampuan tubuh manusia agar dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mencegah cedera atau ketegangan otot. Fisiologi kerja memberikan wawasan tentang bagaimana tubuh berfungsi dan merespon stres fisik, sementara ergonomi memberikan solusi untuk mendesain lingkungan kerja yang mendukung fungsi fisiologis tersebut. Di sini ada beberapa rekomendasi, yaitu gunakan kursi yang mendukung punggung bawah untuk menjaga kelengkungan alami tulang belakang. Lalu atur tinggi meja dan kursi sehingga lengan dapat rileks dan posisi pergelangan tangan tetap netral saat bekerja di komputer.
Lalu gunakan pencahayaan yang terang, tetapi tidak langsung di layar komputer untuk menghindari silau dan kelelahan mata. Gunakan lampu meja dengan cahaya yang dapat diarahkan untuk pencahayaan yang lebih fleksibel. Dan jaga agar ruang kerja tetap rapi dan bebas dari hambatan untuk mencegah cedera atau kelelahan fisik yang disebabkan oleh pergerakan yang tidak efisien. Setelah beberapa teman kami telah menyampaikan isi yang telah disampaikannya, maka kesimpulan dari ergonomi tempat kerja ini adalah ergonomi sangat dibutuhkan untuk segala bidang, khususnya di bidang perindustrian. Karena dengan ergonomi memberikan kemudahan dan kenyamanan yang sangat relevan dan efisiensi. Terima kasih.